Halo Mas. Kami tetap Halo Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, 41 peserta magang Takalar dilepas ke Jepang. LPK SIN Indonesia serap tenaga terbanyak di Indonesia. Takalar, Sulawesi Selatan, Dimensi TV News. Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan LPK SIN Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan bahasa serta budaya Jepang melaksanakan pelepasan 41 peserta magang yang akan diterbangkan ke Jepang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Takalar. Ketua Yayasan LPK SIN Indonesia Takalar, Samsuri, menyampaikan bahwa lembaga ini memiliki berbagai program pemagaman ke luar negeri dengan fokus utama Jepang. Ia menegaskan bahwa LPK SIN Takalar menjadi yang terdepan dalam menyerap dan mengirimkan tenaga kerja magang ke Jepang setiap bulan, bahkan menjadi yang terbanyak di Indonesia. Semoga anak-anak kita yang akan diterbangkan benar-benar memanfaatkan ilmu yang didapatkan di negeri Jepang. Saya juga berharap pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten Takalar, hingga Gubernur Sulawesi Selatan dapat turut memberikan fasilitas untuk mendukung upaya mereka dalam menimba ilmu, ujarnya. Sementara itu, Ketua LPK SIN Indonesia Timur, Alimin Badabi, menjelaskan bahwa kehadiran LPK SIN di Takalar bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Kerjasama juga telah terjalin dengan berbagai lembaga di beberapa wilayah Indonesia. Sejak tahun 2017, kami telah berhasil menempatkan sebanyak 1.285 orang tenaga kerja ke Jepang, dan sekitar 500 diantaranya telah kembali dan berkontribusi di Indonesia, ujar Alimin. Menurutnya, Yayasan LPK SIN yang berkedudukan di Desa Sawakong, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, saat ini memiliki sarana yang cukup sederhana namun didukung oleh sekitar 30 orang tenaga pendidik profesional yang merupakan alumni dari Jepang. Pelatihan yang diberikan tidak hanya fokus pada bahasa, tetapi juga pengenalan budaya Jepang. Kami berharap para pemuda yang belum bekerja segera mempersiapkan diri untuk bergabung. Untuk masalah fasilitas, seluruhnya akan ditanggung dan difasilitasi oleh perusahaan mitra di Jepang, termasuk asuransi jaminan pekerjaan dan asuransi keselamatan kerja. kami tetap memaksimalkan Pak, karena memang melihat kebutuhan permintaan tenaga magang dan tenaga pekerja di Jepang sangat banyak. Oleh karena itu, ya kami tentunya dalam hal ini bergayung bersambut dengan program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran Pak. Tentunya mulai dengan kerjasama kami dengan beberapa lembaga, ya, lembaga swasta yang ada di Takalar, termasuk dukungan pemerintah daerah Kabupaten Takalar, sehingga semua bisa berjalan antara kebutuhan yang tenaga kerja di Jepang dengan kami selaku penyedia sumber daya manusianya. Seperti itu, Pak. Ada berapa orang ini hari Pak yang Kalau sampai saat ini dari 2017 kami melakukan penempatan magang sampai saat ini Pak, itu sudah lebih 1.280 sekian orang Pak. sudah 280 orang. Dan 500 diantaranya sudah balik ke Indonesia. ada berapa cabang Pak di Indonesia? Kami selain di sini ada di Bekasi, ada di Sulawesi Tengah juga Pak. Ada di Bali. Sementara yang ada di Karawang kami stop dulu, kami pusatkan masuk ke Sulawesi Selatan Pak. Kami juga ada kantor Pak, selain di Indonesia, ada kantor pusat di Tokyo, ada di Nagoya juga. Selain dari tenaga kerja yang kita serap di sana di Jepang, itu bagaimana dengan fasilitas yang di Jepang ini? Oh iya, jadi memang adik-adik yang kami didik, kami latih Pak, setelah memenuhi syarat, setelah memenuhi seleksi dan memenuhi syarat, itu kita ikutkan wawancara, setelah wawancara dapat kontrak Pak. Nah, di dalam kontrak itu semua tertuang hak dan kewajibannya adik-adik, termasuk tunjangan, pekerjaan dan fasilitasnya Pak. Semua tertuang, jadi adik-adik hanya datang membawa diri, kesiapan bahasa mental, fisik, tidak dipanah, langsung bekerja Pak. Dengan jaminan asuransi Jepang. Sudah pasti Pak, jadi adik-adik yang sudah berkontrak Pak, di sana juga tidak bisa masuk kalau tidak asuransinya Pak. Ada 3 asuransi yang melekat pada adik-adik. Asuransi kesehatan, keselamatan kerja, dan jaminan hari tua. Ini wajib. Jadi sekalipun ada kontrak, fasilitas sudah siap, kalau asuransinya tidak diaktifkan tidak boleh masuk Pak. Wajib itu.
Itu sudah pasti. Ada beberapa tenaga pendidik dalam hal pembinaan yang membina tenaga pendidik dari sini. Oh iya, kami kurang lebih Pak ada 30 orang, di mana semua adalah alumni dari Pampa. Jadi tenaga-tenaga pendidik yang kami gunakan dalam hal ini tidak sekedar hanya mengejar bahasa Pak, tapi mengedukasi budaya. Bagaimana budaya itu seperti apa yang mereka sudah dapatkan di sana Pak. Makanya hampir rata-rata seluruh tenaga pengajar kami, pembimbing dan instruktur adalah alumni dari Jepang semua Pak. Oke, jadi perdana ini tahun Pak Oh. diberangkatkan. Kalau tahun ini yang kedua Pak. Di minggu lalu kami sudah berangkatkan juga. Berarti sudah keberangkatan keberapa kali ini? Kalau di bulan ini yang kedua kali Pak. Oh, sudah Iya, kedua kali Pak. minggu lalu kami sudah diberangkatkan. Bagaimana harapan-harapan dari sini? Ya harapan kami Pak, artinya seiring dengan kondisi saat ini melihat banyaknya pemuda-pemuda yang sebenarnya di usia kerja tidak bekerja, ya, harapan kami dapat dukungan dari pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk ikut membantu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat termasuk desa dan kelurahan untuk menggiring mengarahkan pemuda-pemuda yang siap kerja untuk kami latih yang kemudian kami tempatkan malam ke Pampa dan di mana nantinya mereka bersama menimba ilmu balik bisa Pak pertama mempunyai modal usaha untuk membangun kampung. Jadi ilmu yang mereka dapatkan di sana Pak mereka berpulang Jadi bisa mandiri. Oh iya, makasih banyak Pak untuk keterangannya hari ini. Bah, ya. Saat ini, cabang LPK SIN di Papua, Sulawesi Utara, dan Karawang sementara dihentikan. Alimin mengimbau agar calon peserta tetap belajar dan meningkatkan bakatnya untuk meraih kesuksesan. Acara pelepasan dihadiri oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Capil, Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, tokoh masyarakat, Kepala Kecamatan Galesong Selatan, Kepala Kecamatan Galesong Utara, serta Camat Galesong Selatan Nur Hidayat Abdullah STP, MSI. Liputan, Ramli Sahar DR, kontributor Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News. Membuka cakrawala informasi.